warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana. Saya jurusan S2 Ilmu Komunikasi Korporat. Saat ini saya ingin presentasi untuk tugas ujian akhir semester teori dan praktek komunikasi dengan dosen Bapak Wahyu. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan penelitian saya, yaitu analisis e-commerce sebagai mediator hubungan antar brand image terhadap keputusan pembelian iPhone pada Gen Z di Jakarta. Latar belakangnya adalah jumlah total pengguna smartphone aktif di 2023 berada pada 209,3 juta. Menurut Undang-Undang Nomor 20/2016 menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti logo, kata, nama, gambar, susunan warna, huruf, angka dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara yang terdiri atas 2 atau lebih unsur tersebut yang dipergunakan untuk membedakan jasa atau barang yang diproduksi dari individu badan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan jasa atau barang. Gen Z memiliki rasa keingintahuan yang tinggi untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga menjadi gaya hidup hedonis sebagai brand image pada sebuah merek smartphone tertentu seperti iPhone. Sebelum individu membeli, biasanya melalui beberapa tahapan seperti pengenalan masalah, pencarian informasi seperti spesifikasi produknya, harganya, kompetitornya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, evaluasi alternatif pilihan, yaitu akan mencari Android atau sejenisnya yang sama dengan keluaran tipe terbarunya. Yang keempat, memutuskan membeli atau tidak. Dari 3 hal ini nantinya akan ada keputusan untuk membeli atau tidak gitu kan iPhone yang sedang dicari gitu. Terus yang kelima adalah perilaku setelah melakukan pembelian, apakah dia puas atau tidak dengan apa yang dia beli gitu, telepon selulernya. Lalu e-commerce ini ialah proses dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan jasa maupun barang melalui internet dan sebuah mekanisme bisnis elektronik yang berfokus kepada transaksi individu dan sebagai informan terkait barang sampai dengan jasa baik antara sebuah organisasi maupun individu. E-commerce ini adalah sebuah mediator untuk konsumen membeli mau di mana, entah itu di webnya langsung iPhone yaitu iBox, situs resminya Apple, atau beli di e-commerce yang tersebar yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat hubungan antara brand image dengan keputusan pembelian iPhone pada Gen Z di Jakarta? Apakah terdapat hubungan antara brand image dengan e-commerce terkait iPhone pada Gen Z di Jakarta? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara e-commerce dengan keputusan pembelian iPhone pada Gen Z di Jakarta? Keempat, apakah terdapat peran e-commerce sebagai mediator dalam hubungan antara brand image dengan keputusan pembelian iPhone pada Gen Z di Jakarta? Fenomena penelitian sebelumnya yang sudah diteliti dari peneliti sebelumnya, saya ambil ada 3 di sini. Yang pertama adalah berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Deria dan Ratnasari 2023 dengan judul Pengaruh Brand Image dan Hedonic Lifestyle terhadap keputusan pembelian smartphone merek iPhone dan generasi Z di Kabupaten Karawang. Di sini spesifikasi atau populasi yang akan dicari adalah di Karawang, sedangkan penelitian yang saya ambil adalah Gen Z di Jakarta. Menyatakan bahwa citra merek dan image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan penelitian yang kedua adalah berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Pratiwi dan Ekawati 2023 yang berjudul Brand Image Memediasi Hubungan E-commerce dengan Keputusan Pembelian Konsumen, menyatakan bahwa brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap e-commerce. Penelitian yang ketiga berdasarkan Angelica dan Ratnasari 2006 dengan judul Pengaruh Penerapan E-commerce dan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian di Aplikasi Warung Pangan, menyatakan bahwa e-commerce berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Definisi konsep yang bisa saya gambarkan di sini yaitu
Ada 4. Yang pertama adalah brand image. Menurut Kotler dan Keller 2012, pandangan pembeli terhadap suatu merek yang berbentuk berdasarkan informasi dan pengalaman mereka sebelumnya, dimensinya mudah dikenali, reputasi yang baik, selalu diingat. Yang kedua, definisi konsepnya yaitu teori agenda setting. Menurut McComsa dan Shaw 1972 dan Severlin and Tankard 2001, menganalisis peran media digital khususnya platform e-commerce dalam membentuk persepsi dan keputusan pembelian oleh generasi Z di Jakarta atau Gen Z. Dimensinya yang pertama frekuensi informasi, kedua penempatan informasi, ketiga pengaruh terhadap persepsi publik. Teori agenda setting menunjukkan bahwa media memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi dan prioritas masyarakat terhadap suatu isu atau objek, termasuk merek atau brand Dalam konteks brand image, teori ini menjelaskan bahwa pesan-pesan yang konsisten dan berfokus dari media dapat menimbulkan visibilitas suatu merek dan mempengaruhi cara audiens memandang merek tersebut. Dengan kata lain, media memiliki kemampuan untuk menyusun agenda mengenai atribut atau karakteristik mereka yang dianggap penting oleh audiens. Pengaruh ini secara langsung berkaitan dengan keputusan pembelian. Ketika suatu merek berhasil menonjolkan atribut tertentu melalui media seperti kualitas, harga, atau nilai tambah, persepsi positif yang terbentuk dalam benak konsumen dapat mendorong keputusan pembelian. Dalam hal ini, agenda setting tidak hanya membentuk kesadaran terhadap merek, tetapi juga membimbing konsumen dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diterima melalui media. Secara keseluruhan, teori agenda setting menegaskan bahwa media adalah alat strategis untuk menciptakan brand image yang kuat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan komunikasi merek yang terarah dan konsisten dalam strategi pemasaran. Yang ketiga, definisi konsepnya yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller 2016, mengacu pada proses mental yang dilalui konsumen ketika memutuskan untuk membeli suatu produk. Dimensinya yaitu pilihan produk, pilihan merek, dan waktu pembelian. Keempat, jumlah pembelian. Dan definisi konsep yang keempat ialah e-commerce. Menurut Fatah 2021, sarana untuk membeli dan menjual produk atau layanan secara online melalui internet berfungsi sebagai mekanisme bisnis yang berfokus pada interaksi antara individu. Internet sebagai media komunikasi dalam transaksi penjualan. Dimensinya yaitu informasi produk, kemudahan akses, tingkat keamanan, tingkat kepercayaan, kenyamanan pelanggan. Selanjutnya di sini kerangka pemikirannya atau gradasi mediasinya. Kerangka pemikiran itu saya menggunakan 3, jadi kayak bercabang gitu. Yang pertama itu kayak gini, yang pertama di atas itu adalah, di sininya adalah e-commerce, di sininya adalah keputusan pembelian, dan di sini adalah brand image. Dari brand image itu ke e-commerce bisa langsung, dan e-commerce bisa menjadikan keputusan pembelian, atau dari brand image langsung memutuskan untuk keputusan pembelian. Metode penelitian yang saya terapkan ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasional serta konsep mediator. Menurut Sugiono 2017, penelitian korelasional didefinisikan sebagai jenis penelitian berfokus pada hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, peneliti akan merumuskan masalah baru dengan menggunakan hipotesis. Menurut Sugiono 2017 menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menguji populasi atau sampel berdasarkan karakteristik tertentu di mana data statistik dan numerik dikumpulkan untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan, peneliti memilih beberapa metode pengumpulan data untuk menerapkan informasi sebagai berikut. Pertama, studi pustaka. Dalam penelitian, data akan dikumpulkan melalui sumber-sumber literatur seperti jurnal, artikel, buku, penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Yang kedua, penelitian lapangan. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form. Responden yang ditargetkan adalah generasi Gen Z yang kita targetkan, dan nanti datanya diperoleh dapat digunakan. Seperti itu sih.
untuk mengambil nanti hasilnya seperti apa. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.